Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini tiba saatnya kita mau mendengarkan renungan harian. Mari siapkan hati kita. Saya percaya hari ini ada rencana Tuhan yang besar buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk memulai renungan harian pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Biarlah anugerah Allah yang melimpah di dalam hidup kami. Hari ini di dalam kasih karunia Allah. Hari ini dalam rencana Allah. Bawa kami dalam rencana-Mu Tuhan. Dan firman-Mu lah yang akan menjadi penuntun jalan hidup kami untuk kami lewati hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat ini renungan harian saya memberi judul tentang virus. Ya, virus. Kenapa virus? Virus seringkali kita lihat dan seringkali kita alami, bahkan bagi orang-orang yang mempunyai perangkat alat komputer. Maka seringkali hal itu terjadi, seringkali alami di mana komputernya terjangkit dengan virus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mendasari firman Tuhan pada saat ini, saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, bahwa virus seringkali menyerang peralatan atau perangkat-perangkat elektronik. Bahkan keadaan yang sering terjadi, Bapak Ibu mungkin HP Bapak Ibu seringkali mengalami keadaan di mana HP itu mengalami hang, atau mengalami itu error, atau tidak terjadinya di mana sistem operatingnya tidak berjalan dengan baik. Nah, itu adalah tanda bahwa alat elektronik kita sedang kena virus. Bapak Ibu Saudara, bahwa virus itu sistemnya atau cara-caranya dia akan menyusup, dia akan merusak dan akan menghancurkan. Itu cara dia menghancurkan salah satu perangkat-perangkat elektronik. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini lagi booming, yang saat ini sedang yang kita hadapi bersama, yaitu di mana ada virus COVID-19. COVID-19 ini, virus ini bukan hanya merusak kekebalan tubuh kita, tetapi kita melihat di mana virus ini dia datang menyusup, dia datang merusak dan menghancurkan dalam segala hal, baik ekonomi, baik sosial, budaya, dan sebanyak-banyak hal yang di mana COVID-19 ini merusak keadaan sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari hal ini, satu pertanyaan kita, apakah kerohanian kita juga bisa terjangkit dengan virus? Apakah kerohanian kita juga akan mengalami hal namanya virus dalam tanda kutip? Bagaimana iblis yang saya artikan sebagai virus, di mana dia datang menghancurkan hidup kita. Ayat ini mengatakan bahwa pencuri itu, Alkitab menggambarkan iblis itu sebagai pencuri. Dia datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Banyak orang menganggap bahwa iblis akan datang dengan kekuatannya yang besar.
Iblis akan datang dengan kekuatannya yang dimana pada waktu dia menyerang si Ayub. Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang Ayub. Bagaimana segala kekuatan Ayub, harta kekayaannya, keluarganya hancur, bahkan dirinya hancur karena serangan iblis. Tetapi banyak orang melihat bahwa iblis akan datang seperti hal ini. Tapi kita perlu ketahui Bapak Ibu Saudara, iblis tidak akan datang dengan kekuatan yang besar seperti itu. Karena kita percaya bahwa iblis sudah hancur pada waktu Yesus ada di kayu salib. Tapi bagaimana cara iblis akan merusak hidup kita? Ini jadi satu pertanyaan. Bagaimana cara iblis datang untuk merusak hidup kita? Karena firman Tuhan mengatakan iblis itu akan datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis itu akan datang bukan dengan kekuatan yang besar, tapi ia akan datang dengan tipu dayanya. Tipu dayanya. Wow. Bapak Ibu Saudara, kekuatan manusia kita atau hidup kita tidak mampu mengalahkan kekuatan atau tipu daya dari si iblis ini. Kenapa? Karena iblis sudah hidup beribu-ribu tahun dan kita hanya, firman Tuhan katakan kita hanya umur 70-80 tahun. Dan dibandingkan dengan iblis, maka pengalaman iblis untuk menghancurkan manusia itu, wow, sangat besar. Jadi saya bisa katakan manusia, kekuatan manusia bisa dikalahkan dengan tipu daya iblis. Di mana iblis akan datang dengan tipu dayanya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi pikiran kita. Yaitu iblis akan datang dengan berbagai cara mempengaruhi pikiran kita. Dengan cara dia menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dia bukan datang menghancurkan, mengambil segala harta kita, mengambil keluarga kita seperti yang saya katakan tadi, Ayub alami. Tapi hari-hari ini dengan tipu daya iblis, dia akan merusak pikiran kita. Dia menimbulkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Dia menimbulkan ketakutan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dari hal ini kita melihat bahwa iblis punya target di dalam hidup manusia. Ada tujuannya di dalam kehidupan manusia. Target iblis bagi kehidupan manusia adalah untuk memisahkan. Di mana iblis mau menjauhkan manusia itu dari Bapa. Jadi iblis mau memisahkan manusia dari Tuhan. Itu yang iblis lakukan. Kenapa? Kenapa iblis mau lakukan hal ini? Karena ketika manusia jauh dari Tuhan, ketika manusia jauh dari Bapa, maka damai sejahtera dan sukacita itu akan menjauh dari hidup manusia. Dan hal ini iblis tahu. Iblis tahu bahwa untuk merusak hidup manusia, di mana manusia itu mengalami sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan, maka dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang iblis serang dalam pikiran manusia, itu mampu memisahkan manusia dengan Bapa, dan kesukacita, damai sejahtera itu akan hilang di dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi saat ini, di tengah kondisi yang terjadi hari-hari ini, baik kondisi ekonomi yang kita lihat ini mungkin sekarang ini lagi hancur, atau mungkin kondisi di mana adanya virus COVID-19 saat ini merusak keamanan sistem kekebalan tubuh atau kesehatan kita manusia. Bahkan ada sosial dan politik, banyak hal pengaruh perubahan-perubahan terjadi dengan situasi kondisi saat ini. Bahkan saya percaya mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kondisi yang sama, di mana bergumul dengan segala sesuatu, baik itu ekonomi, baik itu keluarga, baik itu dengan anak, baik itu dengan masa depan, baik itu dengan pekerjaan. Pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Dan hal ini yang sering kita alami. Tetapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita, ada pesan Tuhan di mana menguntungkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir.
Jangan kamu khawatir dengan hidup ini. Jangan khawatir dengan keadaan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang iblis serang di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana keadaan kita menghadapi semua ini? Apakah kita akan terpengaruh dengan serangan iblis untuk menyerang pikiran kita dan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dengan situasi yang ada di depan kita, dengan keadaan di depan kita? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kekhawatiran yang terjadi, ketakutan yang terjadi dalam kehidupan itu berbanding terbalik dengan iman kita. Itu seperti keadaan di mana ada tembok yang memisahkan. Satu kekhawatiran, satu iman. Kalau kita sedang berjalan di dalam kekhawatiran dan ketakutan, berarti kita sedang berjalan menjauh dari iman. Tapi kalau kita berjalan dalam iman kita berjalan di dalam kasih karunia Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kekhawatiran itu yang iblis serang di dalam kehidupan kita, ketakutan yang iblis serang dalam kehidupan kita, sama seperti virus mau merusak hidup kita, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Itu akan melumpuhkan iman pengiringan kita kepada Tuhan dan menghasilkan dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, mari kita berjuang dengan hal ini. Mari kita berjuang dengan keadaan ini. Kita harus berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan apa yang kita lihat. Kita harus berjalan dengan berpandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan apa yang terjadi di depan kita. Bapak Ibu Saudara, dari hal inilah iblis gunakan untuk menjatuhkan orang percaya. Karena iblis tahu orang percaya rawan dengan hal-hal yang ini, yaitu kekhawatiran dan ketakutan. Ketika kita takut dan khawatir, Bapak Ibu Saudara, dengan sendirinya, ketika kita takut dan khawatir, dengan sendirinya kita akan menyerahkan apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kepada iblis. Maksudnya dengan kata lain bahwa ketika kita takut dan khawatir, kita sedang menyerahkan semuanya itu, yaitu apa? Kita menyerahkan iman kita menyerahkan pengharapan kita menyerahkan kasih kita yang ada di dalam kehidupan kita untuk iblis hancurkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti virus yang menghancurkan operating system yang ada dalam sebuah elektronik, hal yang sama juga iblis akan menghancurkan sistem yang terbangun di dalam Kristus yang ada dalam kita. Sistem yang kita bangun bersama Kristus itu iblis akan hancurkan dengan tipu dayanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, solusi satu-satunya di dalam kehidupan kita adalah tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kebenarannya. Jangan kita keluar dari kasih Kristus. Jangan kita tinggalkan diri kita atau menjauh dari Kristus. Mari tetap tinggal dalam Kristus. Bahkan bukan hanya tinggal, kita berakar kuat di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita berakar kuat di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan di mana kekuatan kuasanya itu mampu mengalahkan kuasa dari iblis. Tuhan mau agar kita memiliki kekuatan Tuhan ini. Hal ini, bahwa kekuatan ini yang berasal dari Tuhan ini, di mana kekuatan inilah yang akan memberikan atau menolong kita untuk serangan dari iblis itu tidak terjadi dalam kehidupan kita.
di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 10 mengatakan, hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang memampukan kita untuk mengalahkan virus, dalam tanda kutip, iblis menyerang kehidupan kita adalah milikilah kekuatan kuasa Tuhan itu. Milikilah kekuatan kuasa Tuhan itu. Ketika hal itu kita miliki, maka kita mampu mengenakan segala perlengkapan senjata Allah, di mana kita mampu menyerang dan mengalahkan iblis. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi saat ini, jangan terpengaruh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang iblis mau menyerang pikiran kita. Tapi biarlah hidup kita tinggal di dalam Tuhan, berkuat dan berakar di dalam firman Tuhan. Dan kita akan melihat kekuatan kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk melengkapi, untuk memakai perlengkapan senjata Allah, mengalahkan si iblis. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat Allah akan bersama-sama dengan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami hari ini, bahwa kami tetap berpegang pada Tuhan. Biarlah kekuatan Allah itu ada di dalam kehidupan kami. Kekuatan itu yang memampukan kami untuk menangkis, untuk mengalahkan serangan virus-virus kuasa kegelapan itu. Iblis menyerang hidup kami dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan hari ini, kami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan mampu memberikan kami berkat-berkat yang besar dalam hidup kami. Tuhan mampu memberikan kami jalan keluar. Tuhan mampu memberikan kami kemenangan-kemenangan. Dan kami percaya kami mampu melewati gunung yang besar. Karena kami tahu kami bukan berjalan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.